Halo teman-teman, aku mau kenalin kalian sama board gamenya anak PMR yang judulnya Rescue Race UKS, karya Nazwa Nakia Handifa, mahasiswi program studi Desain Komunikasi Visual UPI Bandung. Game untuk 2-5 pemain dengan usia 10 tahun ke atas. Durasi mainnya sekitar 40 menit sampai 60 menit. Yuk kita lihat isi di dalam boxnya. Di sini ada rulebook dengan bahasa Indonesia, lalu juga ada main board, lalu ada player board, lalu di sini juga ada token, dan token lagi, lalu juga ada kartu. Yuk kita lihat gimana cara mainnya. Untuk setup, bagikan set permain berwarna hijau ke pemain yang usianya paling muda, lalu bagikan sisanya kepada pemain lain searah jarum jam. Dari warna hijau sebagai pemain awal, lalu biru, kuning, merah, dan krem sebagai pemain terakhir. Sebagai contoh, kita main bertiga, kembalikan set pemain yang tidak terpakai ke dalam box. Lalu, ambil token profil dan berikan ke pemain yang paling muda untuk memilih karakternya sendiri. Lalu, bergiliran searah jarum jam agar pemain lain bisa memilihnya juga. Simpan token profil ini di kiri atas papan tindakan. Eits, di sini ada magnetnya juga loh. Lalu, simpan token profil yang tidak digunakan kembali ke dalam boxnya. Setiap pemain akan mendapatkan token elemen sebagai sumber awal. Pemain pertama mendapatkan 3 token air. Pemain kedua dan ketiga masing-masing mendapatkan 4 token air. Pemain keempat dan kelima mendapatkan 3 token air dan juga 1 token es. Setelah membagikan set pemain, mari kita buka mainboard-nya, lalu simpan di tengah para pemain. Selanjutnya, ambil kartu kasus yang bertanda segitiga kuning, lalu sesuaikan dengan warnanya dan kocok. Setelah itu, pisahkan menjadi 2 tumpukan untuk setiap warna dengan isi 7 kartu di setiap tumpukan. Lalu simpan secara tertutup di atas mainboard seperti ini. 2 untuk kartu warna hijau, 2 tumpukan lagi untuk kartu warna biru, lalu 2 tumpukan lagi untuk kartu warna kuning. Lalu, buka 1 kartu paling atas dari tiap tumpukan seperti ini. Untuk token shell, ambil sesuai jumlah pemain lalu simpan di atas mainboard. Karena kita bermain sejumlah 3 orang, maka kita siapkan 3 token shell kuning, lalu 3 token shell hijau, dan juga 3 token shell biru. Lalu simpan token shell yang tidak digunakan ke dalam boxnya. Selanjutnya, acak semua kartu penanganan, lalu bagi menjadi 6 tumpukan berisi 9 kartu. Lalu simpan tertutup di atas mainboard seperti ini, dan buka 1 kartu paling atas. Simpan token elemen dalam kotak stoknya masing-masing, lalu susun di atas mainboard seperti ini, sesuai urutannya. Token air, token es, token api, dan token obat. Dan itulah setup-nya. Pemain dengan papan tindakan berwarna hijau akan menjadi pemain pertama dan permainan pun siap dimulai. 15 September 2025 keluar pengumuman dari kepala sekolah bagi para siswa untuk mengikuti pelatihan pertolongan pertama di sekolah sebagai bagian dari Basic Life Skill. Pelatihan ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah maksimal 5 siswa. Untuk dapat lulus, salah satu anggota kelompok harus ada yang berhasil menangani 5 kasus, sehingga seluruh anggota kelompok akan lulus dalam pelatihan ini dengan memperoleh nilainya masing-masing. Jangan lupakan tahapannya dan jadilah penolong pertama untuk temanmu melalui pelatihan ini.
Misi dalam permainan ini adalah mengumpulkan poin dengan cara menangani kasus dan mengoleksi sumber daya yang ada. Pemain dengan poin tertinggi adalah pemenangnya, dan jika salah satu di antara pemain ada yang menangani kasus kelimanya, maka permainan langsung berakhir di ronde tersebut. Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde. Setiap ronde, pemain hanya boleh melakukan satu aksi pada gilirannya. Ada 4 pilihan aksi yang harus dipilih oleh pemain. Yang pertama, mainkan satu kartu dari tangan kita. Kartu yang bisa kita mainkan ada 3 jenis. Yang pertama adalah kartu elemen, yang tidak ada panahnya. Dimainkan di depan kita, dan efeknya adalah kita mendapatkan token elemen yang ditampilkan pada kartu dari kotak stok. Pada kartu ini, kita akan mendapatkan 2 air. Ambil 2 token air dari kotak stok, lalu kita bisa menyimpannya di papan tindakan kita. Kartu elemen ini ada di setiap kartu pemain dan juga ada di kartu penanganan. Seperti ini. Pada kartu ini, kita akan mendapatkan 3 token es. Jenis kartu yang kedua adalah kartu pembaruan, yang panahnya menghadap ke atas. Artinya, kita bisa memperbarui token yang kita punya, seperti contoh, memperbarui 2 token air menjadi 2 token es. Simpan kartu ini di depan kita, lalu pilih token yang ingin diperbarui. Setiap pemain memiliki kartu pembaruan yang sama dan hanya ada pada set kartu pemain. Kartu ini bisa dilipat gandakan pembaruannya. Jenis kartu yang ketiga yang bisa dimainkan adalah kartu tukar, yang panahnya menghadap ke bawah. Jika kamu memainkan kartu ini, simpan kartu ini di depanmu. Elemen yang di atas adalah token yang harus kamu berikan ke kotak stok. Lalu, elemen di bawah panah adalah token elemen yang akan kamu dapatkan dari kotak stok. Kartu ini tidak bisa dilipat gandakan penukarannya, dan jika kamu tidak memiliki token yang diminta, kamu belum bisa memainkan kartu ini. Kartu-kartu yang sudah dimainkan ini tidak bisa kamu gunakan lagi di giliran selanjutnya, kecuali kamu melakukan aksi ketiga. Pilihan aksi yang kedua adalah ambil kartu. Kartu yang bisa diambil hanyalah kartu penanganan. Untuk mengambil kartu penanganan, kamu harus memberikan token yang kamu punya untuk kartu di kanan dan kirinya masing-masing satu token. Sehingga kamu akan mengeluarkan total 2 token setiap kamu mengambil kartu. Kecuali untuk kartu yang di paling kiri atau kanan, kamu hanya perlu mengeluarkan 1 token saja. Dan untuk kartu yang di kanan kirinya tidak memiliki kartu lagi atau tumpukan yang kosong, maka kamu bisa mengambilnya secara gratis. Kartu yang diambil akan disimpan di tangan kita dan siap dimainkan. Sebagai contoh, aku akan ambil kartu keempat dari kiri, lalu menyimpan 1 token untuk kartu di kiri dan 1 token lagi untuk kartu di kanan. Kartu yang diambil akan disimpan di tangan kita dan siap untuk dimainkan di giliran selanjutnya. Pilihan aksi yang ketiga adalah istirahat, yaitu mengaktifkan kembali semua kartu yang telah kamu mainkan sebelumnya. Ambil semua kartu di depanmu, kembali ke tangan, dan sekarang kartu-kartu ini bisa kamu mainkan lagi di giliran selanjutnya. Kartu penanganan terdiri dari kartu elemen, kartu tukar, dan kartu informasi. Kartu informasi bisa kamu kumpulkan untuk menambah poin. Pilihan aksi yang keempat yaitu melakukan penanganan. Untuk menangani kasus, kamu harus memiliki semua token elemen dan atau kartu penanganan yang dibutuhkan. Lalu sebutkan tahapannya. Setiap kartu penanganan memiliki 2 jenis penanganan yang bisa dilakukan,
Namun, saat melakukan aksi penanganan, kamu hanya bisa menggunakan satu kartu untuk satu penanganan. Penanganan yang paling sedikit akan muncul 5 kali dan paling banyak adalah 16 kali. Jika kamu bingung menyebut ikon penanganan yang dibutuhkan pada kartu kasus, lihatlah ke kartu informasi yang dimiliki setiap pemain. Kartu informasi pemain hanya sebagai pengingat dan tidak bisa ditukar atau dimainkan. Sebagai contoh, aku ingin mengejar kartu dengan poin paling tinggi yang ditampilkan, yaitu kasus hipotermia. Maka aku harus mempunyai kartu amankan, token air, token api, dan juga kartu penanganan selimut. Kembalikan token yang diminta ke kotak stok dan simpan kartu yang digunakan untuk penanganan ke discard place atau bagian dalam di tutup box. Sebagai contoh, di sini aku sudah menamatkan 3 kartu kasus berwarna biru. Maka aku akan mendapatkan token shell berwarna biru. Simpan token shell ini di papan tindakan kanan atas. Dan permainan akan berakhir ketika ada pemain yang berhasil menangani kasus kelimanya. Jika itu adalah pemain pertama, pemain selanjutnya sampai ke pemain terakhir masih memiliki satu kesempatan terakhirnya sebelum permainan benar-benar selesai. Begitulah akhir dari permainan ini. Saatnya menghitung poin masing-masing pemain dan lakukan bersama-sama, dimulai dari poin pada kartu kasus, ditambah poin pada kartu informasi, lalu poin pada token shell, dan terakhir poin pada token elemen. Token air tidak memiliki poin, token es memiliki 2 poin, token api 3 poin, dan token obat 4 poin. Satu poin untuk token shell berwarna hijau, 2 poin untuk token shell berwarna biru, dan 3 poin untuk token shell berwarna kuning. Jumlahkan semua poin masing-masing dan sebutkan bergiliran atau bebas untuk mengetahui pemenangnya. Token elemen pada papan tindakan hanya sampai 10. Jika kamu punya lebih, kembalikan token elemen pilihanmu bebas kembali ke dalam kotak stok. Pemain dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. Jika seri, pemain dengan jumlah token elemen paling sedikit yang menang. Jika seri lagi, token elemen paling tinggi yang menang. Jika seri juga, menang bareng-bareng deh. Sebagai variasi permainan, kamu bisa memainkan sampai semua kasus tertangani. Lalu hitung poin dan tentukan pemenangnya. Bagaimana, mudah bukan? Aku mau dengar pendapat kamu dong. Komen di bawah ya. Kalau ada pertanyaan, drop juga di kolom komentar ya. Sampai jumpa.